Yang saya hormati, hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan orasi yang bertemakan kebudayaan, mohon izin untuk memperkenalkan diri saya. Saya, Lovedia Diana Nasri, siswa kelas 8 dari SMP Santo Aloysius Sleman. Untuk mengawali orasi saya ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesehatan dan diperkenankan untuk menikmati segala anugerah, terlebih berupa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta, yang terdiri beraneka ragam suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan juga agama. Hadirin sekalian yang berbahagia, jika kita membicarakan mengenai budaya Indonesia, maka tentunya tak akan habis waktu untuk membahasnya. Karena memang negara kita ini terkenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman budaya. Dalam negara kita ini, jika kita mau menghitungnya, maka akan terdapat ratusan suku yang masing-masingnya memiliki budaya yang berbeda, baik itu dari segi busana, tradisi dan kebiasaan, bahasa, tarian, senjata tradisional, dan masih banyak aspek lainnya. Oleh karena banyaknya jenis budaya yang ada di Indonesia, tak akan bisa kita hitung dengan hitungan jari. Namun, sayangnya telah banyak juga kebudayaan kita yang terancam punah. Dan bila ini terus dibiarkan, bukan hal yang tak mungkin. Semua kebudayaan asli milik bangsa kita akan menghilang dan digantikan dengan kebudayaan asing. Para hadirin yang berbahagia, negara Indonesia dianugerahi dengan beraneka ragam budaya. Di satu sisi, kita merasa bangga akan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Namun, di sisi lain, kita juga dituntut untuk bisa saling menghargai dan menghormati budaya dari orang lain. Karena sering terjadi budaya yang berlaku di suatu daerah tertentu berbeda dengan budaya yang kita miliki. Oleh karenanya, sebagai bangsa yang memiliki keberagaman budaya, kita harus selalu meningkatkan dan menghidupi toleransi antar anak bangsa yang berbeda suku maupun budaya. Sehingga anugerah dari Tuhan yang berupa keanekaragaman sungguh menjadi hal yang menambah kekayaan dan menjadi kebanggaan sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para hadirin sekalian yang berbahagia, jika kita mengkajinya, memang kita sekarang ini tak lagi hidup di zaman yang kuno dan statis. Namun sekarang ini, kita sedang hidup di tengah kehidupan yang dinamis, yang akan terus mengikuti perkembangan zaman. Namun, tampaknya akibat hal tersebut, tanpa disadari, kita sebenarnya tengah dibodohi, yang jika dibiarkan berlanjut-lanjut akan membunuh kebudayaan kita sendiri. Terlebih lagi, muncul budaya dari negara lain yang jelas akan mematikan budaya Indonesia. Karena mental generasi muda sekarang yang begitu mudahnya menerima kebudayaan asing, meski terkadang kebudayaan tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya kita. Meski budaya awalnya dikenal sebagai kekayaan zaman yang tidak akan pernah habis, namun tampaknya hal itu tidak lagi berlaku untuk zaman sekarang, karena sepertinya pada saat ini seringkali menemukan kebudayaan-kebudayaan yang dulu sangat populer, semakin hari semakin mulai terkikis
dan mulai tak tampak lagi. Sehingga memang perlu tindakan untuk mencegah hal tersebut mulai merembet ke budaya-budaya lainnya. Satu hal yang harus dilakukan tentunya adalah melakukan perubahan. Dan perubahan yang dapat dilakukan tentunya kita sebagai generasi muda yang memang memiliki fungsi dan tugas sebagai generasi penerus. Karena jika bukan generasi muda, lalu siapa lagi yang akan peduli akan kelestarian budaya kita? Sehingga satu hal kecil yang dapat dilakukan adalah dengan mulai mencintai budaya bangsa kita sendiri dibandingkan kebudayaan negara lain. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikianlah orasi singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan dapat bermanfaat dan memotivasi kita untuk semakin mencintai budaya sendiri. Demikian dari saya, terima kasih.